Halo, saya Dr. Arsa. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Sudah berapa gelas air putih yang Anda minum sejak bangun tidur tadi pagi? Apakah baru satu gelas? Atau malah belum sama sekali? Jujur saja, banyak orang yang baru sadar dirinya jarang minum ketika pertanyaan ini diajukan. Padahal, tubuh kita tidak bisa lepas dari air. Lebih dari separuh tubuh kita adalah cairan. Otak, darah, otot, bahkan tulang kita, semuanya membutuhkan air untuk bekerja. Coba bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin mobil. Air putih adalah oli sekaligus pendingin. Kalau oli kurang, mesin bisa aus. Kalau pendingin habis, mesin bisa panas dan rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Tanpa cukup air, organ-organ di dalamnya akan terganggu dan akhirnya mengalami kerusakan. Sekarang saya ingin Anda ingat kembali. Pernahkah Anda merasa tiba-tiba pusing padahal tidak capek? Atau merasa sulit konsentrasi ketika sedang bekerja? Atau mungkin sering cepat lelah meskipun aktivitas Anda tidak berat? Kalau jawabannya ya, ada kemungkinan besar tubuh Anda sedang dehidrasi. Dehidrasi ringan seringkali tidak kita sadari karena gejalanya mirip dengan hal lain. Tapi sebenarnya, itu tanda tubuh Anda sedang berteriak minta tolong. Mari kita bahas dampak jangka pendek dari kurang minum. Pertama, mulut kering. Ketika tubuh kekurangan cairan, produksi air liur berkurang. Mulut terasa lengket, sulit menelan, bahkan bisa timbul bau mulut. Pernahkah Anda merasa nafas tidak segar meskipun sudah sikat gigi? Itu bisa jadi karena Anda kurang minum. Kedua, bibir pecah-pecah dan kulit kering. Banyak orang menyalahkan cuaca atau sabun wajah, padahal salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Kulit yang kurang cairan akan tampak kusam, kasar, dan lebih cepat berkeriput. Jadi kalau ingin kulit sehat, jangan hanya mengandalkan skincare. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Minum cukup air putih. Tanda berikutnya ada pada urin. Warnanya berubah menjadi kuning pekat, jumlahnya sedikit, bahkan kadang terasa perih saat keluar. Ini adalah alarm alami tubuh Anda. Kalau warna urin sudah pekat, berarti tubuh sedang kekurangan cairan dan butuh segera ditolong dengan air putih. Kurang minum juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita sangat sensitif terhadap perubahan cairan. Begitu tubuh kehilangan sedikit saja cairan, aliran darah ke otak menurun. Akibatnya, muncul rasa nyeri, berat, atau tegang di kepala. Nah, berapa banyak dari Anda yang sering minum obat sakit kepala? Pernahkah Anda coba dulu minum segelas air putih sebelum buru-buru menelan obat? Kadang rasa pusing itu bukan karena kurang tidur atau stres, melainkan sekedar karena tubuh Anda haus. Gangguan konsentrasi juga menjadi dampak nyata. Penelitian membuktikan bahwa dehidrasi ringan hanya berkurang 1-2% cairan tubuh bisa menurunkan kemampuan berpikir hingga 20%. Bayangkan, hanya karena lupa minum, Anda bisa kehilangan 1/5 kemampuan otak Anda hari itu. Pernahkah Anda merasa sedang membaca suatu tapi tidak paham-paham? Atau mengetik di komputer tapi pikiran terasa kosong? Cobalah berhenti sejenak, tarik nafas, dan minum segelas air putih. Anda akan terkejut betapa cepatnya tubuh merespons. Selain itu, kurang minum juga bisa membuat Anda cepat lelah. Darah yang kental karena dehidrasi membuat oksigen lebih sulit diedarkan ke seluruh tubuh. Sel-sel Anda kekurangan energi sehingga muncul rasa lesu meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Dan yang menarik, dehidrasi juga bisa mempengaruhi suasana hati. Beberapa penelitian menemukan orang yang kurang minum cenderung lebih mudah cemas, cepat marah, atau merasa sedih tanpa alasan jelas. Pernahkah Anda merasa bad mood padahal tidak tahu kenapa? Bisa jadi karena Anda kurang minum. Sistem pencernaan pun ikut terpengaruh. Air berfungsi melunakkan makanan di usus besar. Kalau cairan kurang, usus menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Hasilnya, feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Inilah yang kita kenal sebagai sembelit. Sembelit bukan hanya membuat Anda tidak nyaman.
Kalau dibiarkan, bisa menimbulkan masalah lain seperti wasir, luka pada anus, bahkan meningkatkan resiko gangguan usus jangka panjang. Dan jangan lupa, kekurangan cairan juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Air membantu membuang racun, kotoran, dan zat sisa metabolisme. Kalau asupan cairan kurang, racun menumpuk lebih lama di tubuh. Akibatnya, sistem kekebalan melemah dan Anda lebih mudah terserang infeksi. Sekarang, mari kita tarik nafas dalam-dalam. Saya ingin Anda membayangkan diri Anda di depan cermin. Apakah kulit Anda tampak segar, cerah, dan sehat? Atau justru kusam, kering, dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin masalahnya bukan pada krim wajah Anda. Mungkin masalahnya sederhana, tubuh Anda haus. Jadi, apa saja tanda-tanda jangka pendek kurang minum yang harus Anda perhatikan? 1. Mulut kering dan nafas tidak segar. 2. Bibir pecah-becah dan kulit kering. 3. Urin pekat dan sedikit. 4. Sakit kepala dan sulit konsentrasi. 5. Mudah lelah dan lesu. 6. Mood buruk atau mudah marah. 7. Sembelit dan gangguan pencernaan. 8. Kulit kusam dan tampak lebih tua. Apakah Anda pernah mengalami salah satunya? Kalau iya, mungkin tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal, "Tolong, beri aku air putih." Kita sudah membahas dampak jangka pendek dari kurang minum. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh. Apa yang terjadi jika kebiasaan kurang minum berlangsung bertahun-tahun? Saya ingin Anda bayangkan seseorang yang setiap hari hanya minum 2-3 gelas air putih. Sisanya lebih sering kopi, teh, atau minuman manis dalam kemasan. Awalnya, ia hanya sering pusing atau sembelit. Namun perlahan, masalah yang lebih serius mulai muncul. Dampak jangka panjang kurang minum. Pertama, batu ginjal. Ginjal kita bekerja seperti filter, menyaring racun dan sisa metabolisme dari darah. Kalau asupan air cukup, racun ini larut dan keluar lewat urin. Tapi jika air kurang, zat-zat tersebut menggumpal, mengkristal, dan akhirnya membentuk batu ginjal. Pernahkah Anda mendengar orang yang tiba-tiba kesakitan luar biasa di pinggang hingga tidak bisa berdiri? Banyak di antaranya ternyata karena batu ginjal. Dan tahukah Anda, salah satu penyebab terbesar batu ginjal adalah kebiasaan sepele, jarang minum air putih. Kedua, gangguan fungsi ginjal jangka panjang. Kalau filter tubuh ini bekerja keras tanpa cukup cairan, lama-lama ia bisa rusak. Kerusakan ginjal tidak terjadi dalam sehari. Ia perlahan menumpuk hingga suatu saat fungsi ginjal menurun drastis. Pasien dengan gagal ginjal kronis bahkan harus cuci darah seumur hidup. Sekarang saya ingin Anda pikirkan, mana yang lebih mudah? Minum air putih rutin setiap hari? Atau harus ke rumah sakit 2 kali seminggu untuk cuci darah? Jawabannya jelas. Ketiga, kurang minum juga bisa memicu infeksi saluran kemih. Urin yang jarang keluar membuat bakteri lebih mudah berkembang biak di kandung kemih. Hasilnya, rasa perih saat buang air kecil, sering kencing tapi sedikit-sedikit, bahkan bisa disertai demam. Kalau infeksi ini naik ke ginjal, kondisinya bisa jauh lebih berbahaya. Keempat, gangguan jantung dan peredaran darah. Saat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Ini membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa. Jika berlangsung lama, resiko hipertensi dan penyakit jantung bisa meningkat. Pernahkah Anda merasa jantung berdebar-debar ketika dehidrasi? Itu adalah tanda bahwa organ vital ini sedang dipaksa bekerja ekstra. Kelima, kurang minum juga berdampak pada sistem metabolisme. Tanpa cukup cairan,
proses pembakaran kalori tidak berjalan optimal. Inilah salah satu alasan mengapa orang yang jarang minum air putih lebih mudah mengalami kenaikan berat badan. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa minum air putih sebelum makan bisa membantu menurunkan berat badan, karena memberi rasa kenyang lebih cepat dan mendukung metabolisme. Saya pernah bertemu seorang pasien muda, usia 27 tahun. Keluhannya awalnya hanya sakit pinggang sebelah kanan. Ia mengira karena terlalu banyak duduk di depan komputer. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada batu ginjal berukuran hampir 1 sentimeter. Ketika ditanya kebiasaannya, ternyata ia hanya minum 3 gelas air putih sehari. Sisanya adalah kopi dan minuman bersoda. Ia tidak pernah menyangka kebiasaan kecil itu bisa membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Kasus ini mengingatkan kita bahwa masalah besar seringkali dimulai dari hal yang kita anggap remeh. Sekarang, mari kita bahas beberapa mitos yang sering membuat orang bingung. Mitos pertama, saya tidak perlu banyak minum karena saya tidak merasa haus. Faktanya, rasa haus bukan indikator terbaik. Haus muncul ketika tubuh sudah mulai dehidrasi. Artinya, menunggu haus baru minum sama saja menunggu alarm berbunyi sebelum mengisi bensin mobil. Lebih baik minum secara teratur sebelum rasa haus muncul. Mitos kedua, minum teh, kopi, atau jus sama saja dengan minum air putih. Memang benar, cairan bisa berasal dari berbagai sumber. Namun, teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, artinya justru membuat Anda lebih sering buang air kecil. Minuman manis mengandung sugar tinggi yang bisa merusak metabolisme. Jadi, tidak ada yang bisa menggantikan peran air putih murni. Mitos ketiga, kalau saya minum banyak, ginjal saya bisa rusak. Justru sebaliknya, ginjal bekerja lebih baik jika cairan cukup. Yang berbahaya adalah ketika minum berlebihan dalam waktu singkat, misalnya belasan liter hanya dalam beberapa jam. Tapi untuk kebutuhan harian, minum 2 liter air putih sehari adalah hal yang menyehatkan, bukan merusak. Sekarang, coba Anda renungkan. Apakah Anda sering menunda minum karena sibuk bekerja? Apakah Anda lebih sering memilih kopi atau teh daripada air putih? Atau apakah Anda jarang memperhatikan warna urin Anda sendiri? Kalau jawabannya iya, mungkin ini saatnya untuk berubah. Karena dampak jangka panjang dari kurang minum bukan hanya sekedar pusing atau sembelit, tapi bisa berujung pada penyakit serius yang mengubah hidup seseorang. Kita sudah membahas dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kurang minum air putih. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita memastikan tubuh selalu cukup cairan? Saya tahu, banyak orang sering berkata, "Dok, saya sudah tahu harus minum banyak air, tapi tetap saja lupa." Ya, lupa minum adalah masalah yang paling sering terjadi. Karena minum air putih terlihat sederhana, kita cenderung menyepelekannya. Berapa banyak air yang dibutuhkan? Secara umum, kebutuhan cairan orang dewasa sekitar 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas. Tapi angka ini bisa berbeda tergantung usia, berat badan, aktivitas, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan. Kalau Anda banyak berkeringat, berolahraga, atau bekerja di tempat panas, kebutuhan cairan tentu lebih besar. Ibu hamil dan menyusui juga membutuhkan lebih banyak air untuk mendukung metabolisme dan produksi ASI. Jadi, jangan terpaku pada angka. Yang penting adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik setiap hari. Tips praktis agar tidak lupa minum. Pertama, biasakan minum di waktu tertentu. Misalnya 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum mandi, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas sebelum tidur. Kalau ini konsisten dilakukan, tanpa sadar Anda sudah memenuhi sebagian besar kebutuhan harian. Kedua, gunakan botol minum pribadi. Bawa botol ke kantor, ke sekolah, bahkan saat bepergian. Botol yang terlihat di meja kerja akan menjadi pengingat alami untuk minum lebih sering. Ketiga, atur alarm atau reminder di ponsel. Setiap 1 jam, bunyikan pengingat kecil untuk meneguk air. Awalnya terasa repot, tapi lama-lama tubuh akan terbiasa dan tidak perlu diingatkan lagi. Keempat, cari variasi yang sehat.
Kalau bosan dengan air putih, Anda bisa menambahkan irisan lemon, jeruk, atau mentimun untuk memberi rasa segar, tapi tetap hindari gula berlebihan. Kelima, pantau warna urin Anda. Kalau warnanya jernih atau kuning muda, artinya hidrasi Anda baik. Kalau warnanya pekat, segera tambah minum. Inilah indikator sederhana yang bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Sekarang saya ingin Anda melakukan sebuah refleksi kecil. Tutup mata Anda sebentar, jangan kalau sedang menyetir, tentu saja. Ingat-ingat, hari ini sudah berapa gelas air putih yang Anda minum? Apakah jumlahnya cukup? Atau mungkin baru 2 gelas saja sejak pagi? Kalau masih sedikit, saya tantang Anda mulai sekarang untuk menambahkannya. Cobalah target kecil. 1 minggu ke depan, pastikan minimal 8 gelas setiap hari. Lalu, rasakan perubahan pada tubuh Anda. Apa yang akan terjadi jika cukup minum? Saya berani jamin, kalau Anda konsisten cukup minum air putih, Anda akan merasakan manfaat nyata. Energi lebih stabil, tidak mudah lemas atau mengantuk di siang hari. Konsentrasi meningkat, pikiran terasa lebih jernih, produktivitas naik, kulit lebih sehat, lembab, segar, dan tampak bercahaya. Pencernaan lancar, tidak mudah sembelit, ginjal terlindungi, resiko batu ginjal dan infeksi berkurang. Mood lebih baik, lebih tenang, tidak mudah marah atau gelisah. Semua manfaat itu bisa Anda dapatkan hanya dengan satu kebiasaan sederhana, minum cukup air putih setiap hari. Seringkali, orang baru menyadari pentingnya air putih setelah sakit, setelah masuk rumah sakit karena batu ginjal, setelah harus cuci darah, setelah merasakan sakit luar biasa saat buang air kecil. Jangan tunggu sampai tubuh Anda protes dengan cara yang menyakitkan. Mulailah sekarang. Air putih murah, mudah didapat, dan bisa menyelamatkan hidup Anda. Ingatlah, tubuh Anda adalah rumah yang harus Anda rawat sepanjang hidup. Air putih adalah simbol kesederhanaan tetapi mengandung kekuatan luar biasa dalam merawat kesehatan tubuh Anda.